Kak Dian Tirta, salah satu founder Course Plus, dan Bang Rizky Jonathan selaku Vice President di Business Development Dana Didik. Kali ini kita bakalan bahas berani lintas jurusan bersama Dana Didik dan Kak Dian Tirta. Slide selanjutnya, Bang. Next. Berikut Kak Dian Tirta, salah satu profilnya, dia merupakan salah satu sarjana ekonomi Universitas Islam Riau, dan Kak Rizky Jonathan dari sarjana hukum Universitas Diponegoro. Next, Bang. Berikut waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak. Oh, benar teman-teman, saya lupa mengonfirmasikan kalau nanti kita akan bakalan ada giveaway. 3 orang yang pertama memberikan pertanyaan akan dapat free voucher OVO 50.000, dan juga bakalan ada giveaway bagi teman-teman yang nge-screenshot acara kita dan nge-tag ke APC Course. Jadi bakalan dapat giveaway 375.000 private gitu. Nanti bakalan kita share di chat dan akan dijelaskan detailnya gimana. Untuk Kak Dian Tirta, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih ya sebelumnya Kak Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya. Sebelumnya terima kasih nih dari Dana Didik udah ngundang Dian kayak gitu. Terima kasih juga Kak Rizky, Ibal dan tim Dana Didik lainnya. Nah, di sini perkenankan Dian untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Tirta, sarjana ekonomi ya dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang masih merintis bisnisnya nih Plus Course. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dengan APC, ada yang baru mengenal kayak gini. Nah, APC ini udah berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang, jadi sudah jalan 5 tahun kayak gitu. Awalnya dari private accounting, lalu jadi bimbel offline hingga sekarang karena corona nih udah mulai online, dan alhamdulillah sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di Jawa maupun di Sumatera. Nah, jadi di sini mau ditanyain ya gimana pengalaman? Ya boleh dijelasin, diceritain lah kalian. Pengalaman. Nah di sini alhamdulillah sejak tahun 2015 itu Dian diberi kesempatan, kepercayaan untuk membagikan sedikitnya ilmu di bidang akuntansi ini. Jadi ceritanya nih gitu, ini mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat nanti ya untuk teman-teman yang jadi di grup ini juga. Di 2015 itu ada teman seangkatan yang minta Dian untuk mengajar mereka 2 orang. Jadi awalnya muridnya 2 orang, private accounting. Mungkin Ibu tahu juga nih. Iya, saya salah satu itunya. Karena dari Dian. Iya, kalau boleh tahu ini teman seangkatan, teman sekelas juga nih. Nah, teman nyontek juga ya Dian. Ibu. Nah, Iqbal ini terlalu jujur ya Iqbal ini. Iya. Emang kayak gitu, memang kami teman dari 2015 sampai sekarang itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, lalu itu semester 1, semester 2 Dian dikasih kesempatan juga nih, dipercaya sama dosen, salah satu dosen untuk memeriksa ngoreksi jawaban UTS UAS mahasiswa. Jadi jawabannya itu bikin Dian, hasil koreksi itu bikin Dian terkejut gitu. 10-30% mahasiswa itu nilainya yang bagus, sisanya nggak bagus. Di situ dia berpikir, ada apa ini mahasiswa? Kenapa kok bisa kayak gini hasil UTS UAS-nya? Jadi dia cari tahu. Terus disitulah alasan Dian solusi ngasih. Di sini berpikir, oh aku ada sedikitnya ilmu, coba dibagikan bermanfaat bagi yang lain. Maka ini awal cikal bakal Dian mendirikan APC, yaitu tujuannya untuk memudahkan mahasiswa ini memahami materi perkuliahan akuntansi, juga sukses UTS UAS-nya hingga dapat nilai A. Karena menurut Dian ngejalanin bisnis ini bukan hanya kita ini memberikan dampak positif kan untuk mahasiswanya, tapi kita bisa beri dampak positif untuk keluarga atau orang tuanya yang sudah
bersusah payah menguliahkan mereka. Oke, gitu. luar biasa, luar biasa. Makanya kita enjoy aja nih, pasang surut gimana pun menjalani APC ini, enjoy itu. Karena rasanya bermanfaat untuk satu orang aja itu udah alhamdulillah kayak gitu. Nah, dalam mengelola bisnis ini, APC ini dia dulu awalnya tempatnya nggak langsung kayak rumah ada sekarang kayak gitu. Jadi awalnya kami itu kayak belajar di kantin, lalu di kafe-kafe dan berbagai tempat lainnya. Namun ada salah seorang dosen juga yang alhamdulillah dia mempercayakan Dian juga untuk menggunakan tempat untuk belajar di 2017 lalu. Hingga sekarang dia membimbing juga mengarahkan Dian dalam mengelola bisnis ini, yaitu Bapak Dr. Azuman. Mudah-mudahan beliau bisa nonton. Katanya mau nonton juga, kayak gitu. Iya. Ada bapaknya. Kalau ada biar kita salam, coba kita sapa. Pak siapa namanya? Banyak Bapak Dr. Azuman. Oke. Hadir beliau, Iqbal? Oh. Nah, belum masuk deh kayaknya Bang. Oke, belum masuk ya. Semoga Allah beri banyak kebaikan untuk Bapak dan keluarga. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, di sini kan ada ditampilkan tuh slide, ada foto-foto dokumentasi APC. Nah, itu lagi masa kuliah ya Dian, alhamdulillah meraih kompetisi itu akhir tahun lalu itu. Kami APC ini ikut dalam ajang Entrepreneur Award 3 LDIC Wilayah 10 bersama Deskripsi juga. Jadi ada 800 proposal bisnis yang diseleksi, hampir 800. Kami masuk finalis 10 kategori bisnis berjalan. Lalu dipresentasikan lagi di Batam, alhamdulillah dapat juara kedua. Bulan depannya, alhamdulillah. Iya, ini dari Amazon ini gimana ceritanya Dian? Ini luar biasa loh ini. Nah, di Amazon ini dari Telkomsel itu kami diundang, jadi Telkomsel datang ke UIR mencari bisnis yang prospeknya bagus ke depan, mungkin kali ya diseleksi dari UIR juga. Kami habis lomba juga itu, jadi diundang sama mereka, lalu ada live gitu juga, Zoom waktu itu di sana, lalu kami berhasil menangkan dari Amazon nih $1,000 juga, alhamdulillah. Wow, untuk belanja di Amazon. Kayak aku. Kayak gitu. Iya, keren. Iya, alhamdulillah. Jadi memang, jadi Dian itu selama kuliah bukan hanya kuliah pulang ya teman-teman. Oh enggak, bukan kupu-kupu ya? Iya bukan, jadi banyak kegiatannya selama kuliah itu. Dian juga berorganisasi, organisasi internal, himpunan, BEM, eksternal ada komunitas jago akutasi Indonesia, lalu magang, ngajar, ngelola bisnis gitu, dan mempertahankan IPK di atas 3,5 alhamdulillah. Wow, cum laude ya berarti ya. Very good. Jadi teman-teman yang lain yang misalnya nggak ada kegiatan lain cuma kuliah, jangan sampai nih nilai IPK-nya di bawah 3 karena nggak ada kegiatan lain kan, tapi nggak bisa mempertahankan IPK kayak gitu. Jadi alasannya tuh apa, kita bingung ya di kadang-kadang ya. Bener. Oke, good. Ini kegiatan KMI juga sebulan setelah IE kami masuk lagi finalis kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Kayak gitu di Batam lagi. Di Batam. Kalau yang ke Jakarta udah pernah dia? Belum sih. Terakhir kemarin dia di Jogja. Kemarin ada itu konferensi. Cuman yang kalau untuk perlombaan di Batam 2 kali kebetulan diadakan di sana juga. Oke. Sebelumnya memang di Jawa juga kegiatannya. Iya. Gitu. Nah ini gimana nih? Cara mengatur waktu kuliah dengan berwirausaha gimana nih? Bener nih. How to manage your time. Kok bisa kuliahnya bagus, bisnis jalan, prestatif lagi gitu kan? Maksudnya bisnisnya tadi A sampai Z bisa menang gitu. Itu gimana sih caranya dia? Tipsnya boleh deh. Semua yang hadir. Boleh Bang, tentunya. Jadi banyak sih, tiap tahun itu ada aja mahasiswa yang nanyain, Kak gimana sih sebetulnya ngatur waktu kuliah kayak gini susah nih itu katanya kan, curhat-curhat tuh banyak yang kayak gitu. Nah jadi kalau dia dikasih pertanyaan kayak gini jawabannya cuma satu, mana yang menjadi prioritas hidup Anda kayak gitu. Jadi Dian pribadi itu prioritasnya itu adalah orang tua. Nah orang tua Dian itu menginginkan Dian kuliahnya selesai dengan baik. Nah, sementara mengajar hobi Dian. Lalu berbisnis itu wadah untuk nyalurkan hobi.
Tentunya makanya yang paling dia utamakan adalah kuliah. Maka mengajar dan berbisnis ini nggak akan dia ganggu, maksudnya kuliahnya nggak akan terganggu dengan saat dia mengajar maupun berbisnis kayak gitu. Jadi sebetulnya kayak tadi yang kita bahas itu kali sih, nggak ada alasan tuh untuk nggak ada waktu kan untuk belajar, nggak ada waktu kan untuk organisasi, untuk berkarir kayak gitu. Karena kita punya 24 jam waktu, itu berapa jam sih untuk kuliah kayak gitu. Jadi mana yang menjadi prioritas kita kayak gitu sih Kak. Setuju banget. Wah keren nih, keren. Saya mau tanya Dian, ini kan Dian sembari kuliah, sembari bisnis juga dulu ya. Terus sekarang sampai sekarang bisnisnya eksis. Apa titik terendah seorang Dian Tirta nih ketika menjalankan hal-hal ini sudah ringan, terus ketika sampai ke titik terendah, apa yang membuat Dian akhirnya gimana tadi? Pasti pernah dong, ada lah ya kan, suka dukanya. Banyak banget, benar banget Kak, banyak banget pastinya saat kita ngerasain down, titik terendah itu. Kita kan mungkin tadi udah Dian kasih tahu tuh kayak mana kegiatan dia selama kuliah. Tentunya kurangnya waktu dalam hal kayak nongki-nongki bareng teman tuh kayak gitu kan katanya. Jadi kurang gaul ya gitu ya. Bergaul kita tuh kenal tapi kita nggak ikut ngumpul-ngumpul lama-lama misalnya di kafe apa gitu kayak mereka kan gitu. Iya, say hello lah ya, sekedar say hello aja ya. Jadi titik terendah itu saat kita dalam hal berteman, jadinya kadang ada salah paham karena kurang itu komunikasi misalnya. Lalu saat gini, bisnis ini sampai di titik ini nggak semulus yang dikira Kak. Banyak hambatannya, banyak yang ngebenci dulu, ada organisasi yang ngebenci juga bisnis dia di kampus, bahkan ada dosen juga yang nggak suka, bahkan gimana kami sampai dihadang nggak bisa promosi di kampus. Tapi alhamdulillah iya sampai dihadang kayak gitu. Banyak kali yang sebetulnya pengen bikin Dian hengkang gitu dari di kampus gitu, mempromosikan bisnis ini kayak gitu. Iya banyak banget. Banyak pro dan kontra tetap ya. Ngejalanin ini juga kita bahkan ada tim, misalnya ada yang kayak kita ada tim yang berkhianat misalnya kayak gitu. Nah tentu kan itu masa-masa yang membuat kita bisa down kayak gitu kan. Tetap ada ya drama-drama itu ya. Iya benar. Bener banget ada kayak gitu. Impostor itu ada ya. Kalau main Among Us ya kan. Lanjut just kidding ya kita ya. Iya. Gimana? Jadi kalau dia masa down itu, kalau misalnya kita benar-benar nih ngerasain hampir mau menyerah, putus asa, lelah, istirahat aja dulu gitu. Istirahat, kita nikmatin aja dulu, enjoy, nenangkan hati, pikiran, nanti jalani lagi kayak gitu. Yang penting nggak menyerah gitu. Istirahat boleh tapi menyerah jangan gitu. Betul. Keren luar biasa ini. Perempuan tangguh begini nih, ini nih. Pantas kalau senyum-senyum aja dari tadi ini. Lanjut mungkin. Ini apa ini? Ada video ini. Ini suasana kelas. Good. Kami belajar kan. Jadi kalau setiap belajar itu didokumentasikan gitu. Tekanan tetap didokumentasikan. Jadi mereka yang nggak ngelihat dalamnya PC itu bisa ngelihat melalui IG-nya kita. Sejauh ini ada berapa orang timnya APC ini, Dian? Tim APC itu sekarang ada lebih kurang 5-6 orang kali kan, di luar dari tentor juga gitu. Ini berarti dulu pendirinya Dian atau ada sama teman dulu? Biasanya kan kalau sendiri. Wow, berarti CEO ya. Sendiri. CEO tunggal ya. Bisa dibilang Bang di akuntansi angkatan aku, Dian yang paling pintar. Ibal. Oke lah. Siap. Harus berguru kita nih. Enggak juga lah. Nah, ini kita coba ini pertanyaan yang perlu dipersiapkan nih untuk menghadapi dunia pekerjaan. Mungkin kalau Dian case-nya lebih ke ini ya, lebih ke dalam mengelola bisnisnya gitu. Apa aja sih yang dipersiapkan sama Dian gitu. Kadang-kadang Dian sempat bilang nih ada yang pro gitu, ada yang kontra juga, ada yang hadang segala macam. Sebenarnya apa sih yang kamu persiapkan dari semenjak kamu mendirikan sampai sekarang tetap eksis tuh?
seorang Dian tuh mempersiapkan apa sih selain waktu lah. Ya. Oke. Nah, kalau Dian pribadi, persiapan menghadapi dunia pekerjaan itu sebetulnya gini, itu dari kualitas pribadinya kita gitu ketika nanti menghadapi dunia pekerjaan. Mau di mana kita kuliah, mau kayak manapun backgroundnya kita, tapi kalau kualitasnya kita ada, itu di mana saja kita bisa dipakai. Nah, ini saya setuju nih poin ini, saya setuju banget. Nggak melulu anak UI, anak Undip, anak mana gitu kan, lebih unggul dibandingin teman-teman yang di daerah gitu. Mungkin dari kampus swasta atau yang gak favorit gitu, kembali ke diri ya sebenarnya. Jadi selain itu kita gini juga sih Kak Rizky, kita tuh harus sebisa mungkin setiap hari itu lakukan aja yang terbaik, apa yang sedang kerjaan kita pegang. Luar biasa. Ini omongan gampang tapi ngelakuinnya sumpah susah. Bener, ini teorinya gampang loh, tapi ngejalaninnya susah loh. Lalu poin yang paling pentingnya kita harus ngejaga ibadah, amalnya dibanyakin, belajar terus. Itu sih Kak. Jadi tetap ya bisnis jalan. Karena bisnis juga sebagian dari ibadah juga ya sebenarnya ya. Akidahnya jalan, muamalahnya jalan gitu ya tetap ya. Nah, benar luar biasa. Mungkin dilanjut. Apa nih? Oke. Ini nih ada saran nggak sih untuk teman-teman mungkin yang masih fresh grade atau mungkin yang belum menempuh kuliah gitu terkait lintas jurusan. Misalkan dia waktu SMA anak IPA gitu kan, tiba-tiba dia masuk jurusan yang sosial, IPS, kayak gitu-gitu tuh ada saran nggak sih dari dia sendiri? Karena kan dia nih sekarang dari seorang akuntansi yang biasanya jadi seorang akuntan publik, auditor gitu ya, dia nih biasa kan kerja di KAP, tapi dia nih jadi bisnis woman nih yang so inspiring, terus juga making influence yang wow gila, impact-nya luar biasa sih kalau saya lihat sih. Gimana dia? Kira-kira ada tips-tips nggak tadi? Kalau saya sih bukan fresh grade ya, tapi saya mungkin tips buat berusahanya aja nih gitu. Oke, baik Kak Rizky. Jadi sarannya nih, sebetulnya dalam 5 tahun dia ngejalanin APT ini 80-90% itu mereka yang lintas jurusan yang dia temui memang. Dari mana dia kebanyakan? Dari yang mereka tuh IPA yang sama sekali nggak tahu. Apa itu akuntansi? Oke, anak IPA gitu ya, yang nggak tahu mana laba rugi, mana debit kredit ya. Yang nggak tahu, gitu. Yang nggak tahu rekening, nggak tahu apa gitu ya. Iya, lalu itu biasa kan alasannya mereka itu katanya disuruh orang tua misalnya, dipaksa lah atau apa, banyak tuh yang dia dengar kayak gitu. Betul. Tapi alhamdulillah ketika sharing, lalu dia nasihatin juga, bahkan mereka nilainya lebih tinggi dari mereka yang akuntansi. Jadi sarannya itu kayak gini Kak, kurangin aja mengeluh, banyak-banyak bersyukur. Sebetulnya kuncinya kayak gitu. Karena ini ngeri. Ini ngeri ini. Aduh. Ini teori tapi ngeri ini ngejalaninnya. Kurang-kurangin mengeluh, banyak-banyak bersyukur. Keren. Kurang-kurangin. Memang itu sih Kak, karena kan mereka itu yang lintas jurusan sebetulnya cuma keluhan-keluhan kayak gitu. Padahal itu nggak ada alasan. Kita tuh sekarang di kondisi yang kayak gini, bahkan corona ya kayak bisnis banyak yang hancur kadang juga kan di corona gini. Kondisi ekonomi orang tua yang sulit, banyak mereka yang ingin kuliah nggak bisa kuliah. Jadi kita tuh banyak bersyukur kita masih bisa kuliah walaupun lintas jurusan. Itu udah nikmatin aja, enjoy aja gitu. Nanti ada aja rezekinya. Ada solusinya ya, tetap aja ya. Ya nanti itu bagian saya lah itu. Oke. Ada apa lagi nih pertanyaan next coba? Apa itu? Oke. Saya sih tadi menarik ya dari dia ini, saya langsung jawab ke saya juga gitu, dianya kita sharing ya. Kalau saya dulu, ini jatah saya ya Chris ya, atau gimana Chris? Iya. Oke. Saya mau tampilin CV, tapi saya nggak tahu kelihatan atau enggak tuh CV-nya. Coba ditampilin aja gitu. Saya belum sempat bikin model dokumentasi kayak Dian tadi. Jadi ini info sedikit aja teman-teman. Saya juga sama kayak dia. Saya seorang sarjana hukum. Saya lulusan sarjana hukum Fakultas
ilmu hukum Universitas Diponegoro. Saya masuk 2011, lulus 2015. Syukur alhamdulillah juga saya lulus di Undip dengan predikat cum laude juga, gitu kan. Dengan masa, ya alhamdulillah, dan masa belajar tidak sampai 4 tahun. Nah, saya dulu SMA itu masuknya IPA, teman-teman, jujur. Tapi alasan saya masuk IPA dulu tuh cuma buat keren-kerenan. Jadi waktu saya SMA itu di Jakarta, kalau cowok masuk IPA, apalagi dia anak pecinta alam, mau gantengnya nambah gitu. Iya. Jadi ini lucu-lucu lah ya kita, ini jujur-jujur. Jadi saya SMA itu IPA, tapi saya masuk SMA IPA itu bertahan hidup akhirnya, survival. Kenapa? Karena sebenarnya saya kagak bisa gitu. Saya matematika itu mungkin 1 sampai 10 mungkin saya cuma bisa di 6 atau 7 gitu loh. Ya kan? Terus ini ya STN berarti TN zaman saya, mungkin kalau sekarang apalah saya nggak tahu namanya ya. Terus kan untuk banting setir gitu. Mungkin kalau teman-temannya kebanyakan kan ambilnya IPA langsungnya. Saya ambil IPC tuh. Saya ambil IPC. Tapi saya waktu itu tetap idealis. Pilihan pertama saya dulu kedokteran UI. Kayak gitu. Karena dulu saya biologi pintar, biologi kimia saya pintar. Saya agak kurang-kurang dulu matematika sama fisika memang. Saya pilihan pertama saya kedokteran UI. Pilihan kedua saya kedokteran Undip, ya kan. Pilihan ketiga saya Fakultas Hukum Undip. Jadi benar-benar apa ya, kontradiktif gitu, ya kan. Nah, ya memang tadi benar kata Dian, jangan mengeluh fakultas yang terbuka di Indonesia sampai akhirnya saya kuliah. Saya juga sama kayak dia, saya aktif di kampus baik intra maupun ekstra gitu kan. Di ekstra saya ikut GMNI, mungkin kalau dia di kampus yang terkenal HMI, kami, apa namanya PMII gitu ya, itu rekan-rekan kita juga lah. Kalau saya dulu di GMNI, kan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, terus saya dulu kebetulan diamanahkan jadi presiden BEM gitu di sana. Nah, iya, jadi saya sekarang suka demo gitu. Saya suka demo, cuma nggak demo yang merusuh gitu. Jadi termasuk fasilitas. Demokrasi itu memang memperbolehkan kita untuk bentuk demo gitu, mimbar saya rasa itu bukan mahasiswa gitu kan. Karena kalau teman-teman yang sekarang mungkin mahasiswa di Mars Mahasiswa juga kan kita jelaskan yang kita bela itu sebenarnya kepentingan rakyat. Makanya ada jargonnya kan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia kan gitu kan. Bukan yang kita hidup kepentingan si A, hidup kepentingan si B, terus kita merusak fasilitas, nggak gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini gitu. Nah balik lagi saat saya kuliah pun sering kali saya juga ngerasa ini gitu, teman-teman ngerasa apa namanya, sebenarnya saya bisa nggak sih ini dihukum ini gitu. Karena walaupun saya lulus cum laude gitu kan, tapi saya ngerasa ada yang kurang gitu. Nah mungkin itu karena diri saya juga yang kurang bersyukur. Tapi setelah saya jalanin, suka nggak suka saya jalanin sampai saya lulus. Saya dulu punya prinsip gini, bagaimana sih cara sebagi waktu saya bisa aktif di kampus sebagai mahasiswa, tetap lulus tepat waktu. Saya sama kayak Dian, saya selalu menempatkan prioritas itu sesuai pada tempatnya gitu. Jadi saat saya kuliah, saya nggak mikirin tuh yang namanya apa sih program kerja BEM, apa sih program kerja KM yang belum selesai gitu. Saya ya sudah saat kuliah, saya kuliah gitu. Dan saya nggak lebay, ini saya nggak ngomong tipu-tipu. Saya dulu nggak pernah yang namanya kuliah itu mau duduk di belakang. Saya pasti 3 baris di depan, paling belakang itu buat saya. Jadi saya selalu nomor 1, nomor 2. Jadi sama dulu juga yang nggak suka saya banyak gitu, karena mungkin kayak anak ambis gitu kan kalau kata anak-anak sekarang. Tapi ya whatever, kalau saya nggak duduk di depan, saya nggak bisa nangkep gitu materi dosen. Karena setelah ini kalau kalian mungkin kebanyakan teman-teman saya saat itu gitu kan, saya nganggapnya selesai kuliah kalian pulang kok ke kos-kosan atau pulang kok ke rumah. Saya enggak, setelah pulang saya harus ngurusin BEM saya harus ngurusin lembaga pers mahasiswa saya gitu-gitu, ikut lomba apa segala macam. Nah itu yang membedakan saya dengan teman-teman waktu itu. Tapi ya tadi saya punya prinsip,
jadi gini, ini sorry Dian ya, mungkin ada teman-teman juga yang laki-laki yang perempuan gitu kan. Saya juga dulu pacaran ya jalan gitu. Jadi saya selalu punya prinsip jadi mahasiswa yang romantis tetap, jadi seorang aktivis yang kritis tetap, dan jadi mahasiswa yang punya IPK fantastis. Nah itu prinsip saya. Nah, jadi ada 3 tis gitu kan. Nah itu yang selalu saya pegang. Makanya dulu tetap jalan gitu kehidupan. Jadi mungkin kalau dia tadi sempat ya, bang saya sempat merasa saya jarang nongkrong, jarang apa. Kalau saya dulu nongkrong terus. Iya, laki-laki ya. Mungkin laki-laki ya, itu yang bedanya ya. Atau itu, kedua mungkin akuntansi sama hukum memang lebih berat akuntansi saya rasa sih, iya kan. Nah itu balik. Nah setelah saya lulus, nah kebanyakan anak hukum itu kan harusnya jadi jaksa ya, jadi hakim, jadi pengacara, jadi Hotman Paris lah kalau adik-adik di sini lihat gitu kan. Kalau lihat-lihat pengacara-pengacara kaya-kaya gitu ya, keren-keren, ya kan. Terus kebanyakan anak hukum kan harusnya begitu ya, atau jadi PNS nih misalkan. Dalam hal ini mungkin kerja di Kementerian Hukum dan HAM, atau mungkin di Mahkamah Agung gitu kan, Mahkamah Konstitusi, atau kalaupun dia swasta dia jadi legal biasanya, ya, orang legal kan, legal officer, legal manager. Nah saya lulus kuliah, saya justru masuk di perbankan, di mana di perbankan itu saya nggak belajar tentang hukum, saya belajar ilmu ekonomi, akuntansi, perbankan, yang justru harusnya teman-teman ekonomi tuh, fakultas ekonomi yang pelajari. Saya banting setir lagi tuh. Nah, ngambil apa kan, ya? Ambil apa gitu kan? Maksudnya saya kan dari hukum, saya kerja di bank. Saya 2015 itu saya masuk di Officer Development Programnya CIMB Niaga, ya kan? Saya masuk di situ. Ini makanya ada di CV saya tuh, mungkin saya di CIMB Niaga dididik di situ, ditempa, kita jadi banker ya kan. Nah itu bisa dibilang ilmu hukum saya kepake nggak sampai 30% gitu. Karena nah kenapa saya bisa ikutin dan akhirnya bisa sekarang sukses sampai hari ini, karena saya mau kosongin gelas di saya gitu. Saya nggak mau merasa saya udah penuh. Jadi gue udah anak hukum nih, gue nggak mau terima ilmu lain. Justru saya selalu membuat diri saya haus ilmu gitu. Saya belajar sampai akhirnya bahkan sampai keuangan syariah gitu. Saya non muslim, tapi saya benar-benar mendalami keuangan syariah gitu. Mungkin kalau kita kayak ke perbankan syariah, terkait akad-akad kerjaan, murabahah, musyarakah, mudaroba, apa segala macam, saya justru ngerti gitu. Dan memang luar biasa jadi saya menikmati gitu ya, menikmati juga ilmu. Makanya mungkin tadi saya ngerti tuh sedikit banyak tentang muamalahnya di Islam lah gitu. Karena ya mau nggak mau saya belajar gitu. Nah, terus sampai ke tahap selanjutnya saya berkarir, sampailah saya di Dana Didik ini gitu kan. Nah, Dana Didik, sebelum di Dana Didik saya tuh justru sempat di hire oleh salah satu startup asing. Mungkin teman-teman di Pekanbaru juga ada Oyo, pernah dengar ya. Di dulu saya sempat di Oyo itu hampir 1 tahun. Di Oyo itu saya itu beda lagi tuh dari perbankan yang saya udah bertahun-tahun karir. Tiba-tiba saya di hijack sama Oyo, diajak gabung untuk jadi business development-nya dulu untuk kembangin wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Itu perhotelan gitu, yang saya nggak paham apa-apa gitu di perhotelan sebenarnya. Tapi apa? Saya pelajarin tuh gimana caranya bisnis hotel. Oh ternyata hotel itu yang dinilai itu bisnis seperti ini. Dia melihat namanya ada okupansi, ada ARR, average room rate. Nah itu yang ternyata menjadi apa ya, hitungannya perhotelan. Terus ada lagi istilahnya season to pricing gitu. Jadi dia ngelihat musim tertentu harganya berbeda, pendekatannya seperti apa. Jadi saya akhirnya setelah di Oyo saya dapat tawaran dari Dana Didik. Saya melihat itu kayaknya passion saya sebenarnya memang lebih ke industri keuangan, lebih ke makanya saya ini mohon izin kita coba cerita tentang Dana Didik. Next. Jadi gini teman-teman, saya di Dana Didik ini ingin jelaskan, jadi kami ini sebenarnya perusahaan pembiayaan financial technology. Jadi kita lembaga keuangan non bank. Jadi biasanya kita kan dengar lembaga keuangan tuh adanya bank, mungkin juga koperasi, mungkin kalau yang syariah ada BMT gitu ya kan. Terus mungkin ada Kospin gitu, Kospin syariah. Nah kalau di kita
fintech ini, financial technology ini kita adalah perusahaan peer-to-peer lending yang fokusnya memang ke pembiayaan pendidikan. Nanti Dana Didik sendiri sudah terjamin secara legalitas karena kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita juga sudah terdaftar juga oleh Kominfo. Jadi website kita udah aman tuh teman-teman. Jadi mungkin kalau mungkin teman-teman kalau takut gitu ya datanya disabotase atau apa, kita sih insya Allah udah secure gitu ya. Next mungkin. Oke, terus kenapa sih Dana Didik ini ada? Nah tadi mungkin nih, dulu saya waktu kuliah juga sampai ada ya namanya bidang KESMA ya, kesejahteraan mahasiswa itu yang ngurusin beasiswa. Nah biasanya tiap tahun tuh beasiswa kan habis gitu. Dan kebanyakan yang dapat beasiswa memang ya orang-orang yang benar-benar pintar gitu. Nah terus yang sedang-sedang ini gimana nasibnya gitu kan. Nah itu makanya Dana Didik ini hadir, kita ngelihat banyak nih teman-teman kita yang perlu pendanaan untuk untuk kuliah atau untuk kursus, atau mungkin kalau kita ntar bisa kerja sama-sama tempatnya Dian juga ya bisa juga gitu. Jadi teman-teman yang kesulitan untuk bayar di awal gitu bisa modelnya dicicil, diangsur gitu kan. Jadi Dana Didik seperti itu gitu. Next. Nah, jadi kita ini informasi aja apa sih peer-to-peer lending. Nah, teman-teman di sini atau apakah fintech itu gitu kan. Teman-teman di sini apa sih di handphone udah pakai lah ya, GoPay, terus mungkin OVO, apalagi ShopeePay itu kan ada diskon 30% itu. Ya diskonnya 30% tapi maksimal 10.000, jadi buat apa juga kan. Nah iya, tapi kalau kita itu sama juga gitu dengan mereka tadi yang saya sebutkan, kita fintech, mereka juga fintech gitu. Cuman mereka itu segmennya e-wallet atau dompet elektronik, memang untuk pembayaran gitu kan, payment gateway. Kalau kita ke peer-to-peer lendingnya atau lembaga pembiayaannya, finance. Oke. Next dulu, Ibu Bapak Operator mungkin. Nah, jadi next saja. Ini mungkin bisa di next saja. Nah, jadi Pak Presiden pun sebenarnya sudah kalau orang Jawa itu bilang udah woro-woro gitu, udah sounding terus. Ayo dong perbankan gitu ya, keluarkan pinjaman pendidikan atau student loan lah bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya. Tapi sampai hari ini perbankan nggak ada respon positif. Mungkin dari sisi perbankan juga mikir gitu, alah mahasiswa ini dari mana lah duitnya gitu kan. Nah sementara kebutuhan akan pendidikan ini ya tetap berjalan dan masih banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang belum terdanai gitu. Jadi boleh info teman-teman ya, ini kalau saya boleh sharing, kita ini ketinggalan loh dari negara-negara tetangga kita. Jadi kalau di Malaysia itu mostly ya hampir 40% dari penduduknya sudah mengenyam pendidikan tinggi. Di Singapura itu hampir 70% sudah mengenyam pendidikan tinggi. Jadi wajar kalau secara kualitas sumber daya manusia kita masih ketinggalan. Ketinggalannya kenapa? Karena masih sedikit nih yang mengenyam pendidikan tinggi. Karena di Indonesia sendiri masih ada pendidikan tinggi ini adalah satu produk yang mahal gitu kan. Orang masih banyak berpikir, buat apa sih saya kuliah? Buat apa sih saya kuliah mahal? Nggak mampu bayarnya. Padahal sebenarnya nggak begitu. Coba teman-teman daftar dulu kuliah. Nanti ketika berjalan ada kendala, nah inilah Dana Didik hadir di sini gitu. Ini sharing juga, sebenarnya Dana Didik sudah banyak ya aplikasinya, bahkan dari Pekanbaru pun sudah ada gitu kan, yang walaupun baru 1% dari portofolio kami. Jadi memang Dana Didik sudah tersebar gitu aplikasinya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita udah banyak lah yang apply, tapi memang dari semua yang apply nggak semuanya kita ACC, karena nanti kita tetap analisa data-datanya juga. Next. Ini testimoni aja, next. Nah, ini juga kita udah diliput ya dari berbagai macam media lokal maupun internasional. Jadi teman-teman kalau searching Dana Didik nih banyak nih artikelnya nih. Next. Nah, ini jajaran manajemen kami. Memang rata-rata naik. Nah, kalau produk Dana Didik sendiri, next. Ada 3 sebenarnya ya. Sebenarnya cuma ini mungkin karena teman-teman di sini kebanyakan pelajar. Yang jelas pertama ada pinjaman pendidikan atau student loan sama pinjaman untuk dosen gitu. Jadi kita mau lihat juga nih, mungkin kayak Dian juga gitu kan sebagai mentor gitu kan, sebagai tutor bisa nih pinjam di tempat kita, bisa untuk dirinya sendiri mungkin mau ambil S2 atau S3, bisa juga untuk
lembaga kursusnya Dian, kita bisa juga. Gitu. Oh gitu, Bisa juga nah jadi memang kita di sini sangat ingin membantu mengembangkan pelaku pendidikan ataupun yang melaksanakan pendidikan gitu. Pelaku pendidikan tuh ya dosennya, ya mahasiswanya. Pelaksana pendidikan tuh siapa? Ya tadi lembaga kursus, kampusnya. Makanya kami juga ada institusi loan. Institusi loan ini pinjaman untuk kampusnya atau lembaga kursusnya gitu. Mungkin dia nih ke depannya, Bang, saya pengen beli ruko lah Bang itu di pinggir jalan biar ya kan, biar tempat saya nih makin kelihatan Bang. Ya nggak apa-apa, pinjam di tempat kita juga bisa gitu. Berapa tahun nih Kakak? Iya nih makanya kan biar tanya. Mungkin ini yang hadir di sini juga ada yang papa mamahnya dosen atau papa mamahnya punya bisnis kayak gini juga, ya mungkin bisa diceritain, oh tadi ikut webinar ada nih dana didik bisa gitu kan. Next. Oke, next. Nah, kita juga kerjasama dengan Johnson & Johnson, salah satu lembaga perusahaan farmasi besar ya di dunia gitu, multinational company, salah satu supporting kita juga, salah satu investor kita juga. Jadi kita ada program untuk khusus perawat sih sebenarnya ya. Ini untuk perawat sih khususnya, untuk teman-teman yang mungkin di Akper gitu kan, atau di Stikes yang jurusan perawat. Kalau ambil program yang Johnson & Johnson, teman-teman tuh nanti bisa ada tawaran sih, sebenarnya sifatnya masih tawaran ya. Kalau teman-teman mau mengabdi 1 tahun di Indonesia Timur, perbatasannya dapat pinjaman gratis kuliah. Jadi teman-teman ambil pinjaman di dana didik katakanlah 40 juta gitu ya. Terus nanti diampunkan oleh si Johnson & Johnson, dianggap sebagai beasiswa gitu sih sebenarnya. Keren banget. Tapi harus mengabdi di Indonesia Timur, katakanlah di atau mungkin di NTT gitu sebagai perawat sana gitu sih. Nanti setelah itu baru nanti kita bayar lah, istilah Johnson & Johnson bayar ininya, hutangnya gitu. Next. Ini sih dokumentasi aja, jadi kita memang sudah banyak kerjasama dengan kampus baik swasta maupun negeri. Next, ini juga dengan lembaga kursus atau lembaga pelatihan kerja kita juga kerjasama. Next, ya ini case tadi ya, cerita sedikit. Jadi memang banyak back yang ini. Jadi memang banyak yang apply di dana didik ini orang yang kurang mampu. Mohon izin, saya harus ngomong gitu. Mungkin ada yang anaknya petani, ada yang mungkin dia juga profesinya sembari kuliah, sembari jaga parkir, ada yang kerja sembari tukang tambal ban. Nah, tapi dia keinginan untuk kuliahnya membuat makin semangat ya. Karena kita kata jangan sampai anak ini karena cuma terkendala dana, sebenarnya dia bisa kuliah dan dia bisa bayar, terhambat gitu. Nah, kita dana didik ini hadir. Ini makanya kita ada contoh si tukang parkir yang sukses jadi perawat, si Mas Kak Rizon ini, dia kuliah pagi terus magang, malamnya jadi tukang parkir. Nah, setelah dia lulus, pendapatan kali lipat pendapatan orang tuanya. Yang kita harapkan setelah dia mengenyam pendidikan tinggi, otomatis hajat hidupnya naik, status keluarganya naik, karena gimana pun derajat keluarganya akan naik ketika si anak ini memang memperoleh pekerjaan yang lebih baik gitu sih. Itu sih yang kita pengen gitu ya. Nah, itu memang visi misi dana didik dari awal, kita pengen semua itu bisa kuliah kayak gitu sih sebenarnya. Nah, itu dari saya soal saya dan dana didik, dari seorang sarjana hukum yang kuliah hukum sampai sekarang jadi seorang VP Business Development. Jadi sebenarnya sangat menyimpang gitu ya, dari yang sifatnya hukum gitu yang mungkin kalau pengadilan, tapi sekarang saya justru berkarir di bidang yang kaitannya dengan bisnis development, pengembangan bisnis dari suatu company. Begitu dari saya, mungkin saya bisa kembalikan ke ke moderator. Kita masuk ke Bang Jo, izin motong. Ini kita kedatangan salah satu dosen saya dan dosen Dian, Pak Aziz. Halo Bapak, Assalamualaikum. Bapak.
Kebetulan Bang, Pak Azwirman ini salah satu dosen penguji saya waktu sidang skripsi. Pembimbing APC juga ini. Assalamualaikum Bapak, terima kasih Bapak. untuk partisipasinya Bapak sudah hadir di acara kami ini. Luar biasa Bapak, muridnya Bapak ini Ibu Dian, Mbak Dian sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Dan saya rasa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya ya Pak ya. Bapak yang bimbing, Bapak yang ajar, sekarang anak-anaknya juga sukses-sukses Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak sudah Salam Pak berpartisipasi. dari Dana Didik Bapak. Ya, makasih banyak setelah diundang ya. Mungkin ada sepatah dua kata Bapak ingin disampaikan Bapak untuk kami Bapak, anak-anak Bapak nih Pak. Ya, yang saya lihat adalah di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan ya. Dan saya lihat Dian itu mulainya dari kecil ya, dari tempatnya belajarnya di kantin saya di atas. Kantin. Benar. Dari kantin Dari kantin. tempat duduk orang makan. Kemudian kita coba saya menanamkan modal sama beliau ya. Dan alhamdulillah kita sudah dapat menyewa rumah ya. Iya Pak, Dan kita kemarin di tahun 2019 mendapat juara 2 tingkat L2 Dikti wilayah 10, dan itu dilihat daripada biasnya. Maka itu saya ikut membantu beliau. Jadi pelajaran bagi kita semua, apa yang ada dapat di bangku kuliah itu kalau tidak ada kita prakteknya, ilmu itu tidak akan jadi. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i ya, mengatakan bahwa ilmu itu akan berhasil apabila kita bisa praktekkan ke dalam dunia nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Iya, Pak. Iya, siap. Oke, luar biasa tadi dari Bapak kita, dari guru kita sama-sama. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Mungkin ada Q&A atau Mungkin Bella bisa lanjutin Q&A. Pertama terima kasih dulu buat Kak Dian sama Bang Rizky Jonathan udah membagi ilmunya kepada kita. Nah, mungkin dapat aku ambil kesimpulannya aja kali ya. Mungkin di mana kita ada kemauan pasti ada jalan, dan kita harus selalu bersyukur dan nggak boleh mengeluh dalam mengambil pilihan apapun itu. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi Q&A. Pertanyaannya untuk 3 orang pertama bakalan dapat free OVO 50.000. Jadi ini sistemnya bakalan teman-teman bisa reaction yang bakalan milih ini raise hand yang di bagian paling bawah. Nanti 3 orang yang tercepat bakalan dipilih untuk memberikan pertanyaannya. Nanti saya hitung dulu dari 1 sampai 10, baru teman-teman baru boleh tekan raise hand-nya. Oke. Saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, Yosef sampai 10 ya guys. Jangan buru-buru. Aku ulangin lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ada Alifa Kuvita, Yosef Wibowo. Ayo, masih ada slot 1 lagi. Itu sih. Raise hand-nya boleh pakai ini teman-teman, boleh pakai fitur Zoom-nya. Iya, pakai fitur Zoom aja. Raise hand-nya. Ayo di Raise hand begini, tahu kayak itu. Siapa namanya? Syasa. Udah. Ini 1 lagi. Yosef Wibowo. Tadi yang udah Kita keep aja dulu kali. ya, Di keep aja dulu. Yosef Yosef Wibowo, Wibowo sama tadi siapa? Alifta ya. Alifa sama satu lagi. Enil. Oh, ini. Aku yang ketik ya. Ali. Tadi. Mungkin yang pertama kita mulai dari Alifta dulu kali ya. Boleh di on cam-nya dihidupin dulu.
Nanti yang Made saya dapat nanya tapi Iya, yang kalau mungkin belum si dapat. Oh ya udah, ini karena ini yang pertama mungkin Ainil Razar dulu kali ya. Ya, Razar boleh Ya, boleh Emil. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Enil Rizar dari instansi dari Universitas Islam Riau. Ingin bertanya kepada Kak Dian ya, setelah paparan dari tadi. Kak, bagaimana nih cara manajemen waktu Kakak waktu mendirikan Upload Course itu di samping kesibukan kuliah Kakak itu. Kan Kakak kadang pagi masuk, sore ke Upload Course, kadang malam lagi ngajar gitu. Benar. Itu Kak. Benar banget. Iya Kak. Kak Dian mungkin boleh dipersilakan langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke, makasih nih atas pertanyaannya. Juga makasih Kak Grace, persilakan. Jadi memang benar. Dari pagi itu kadang ada jam kuliahnya jam 8 atau jam setengah 2 gitu kan. Terus nanti ngajar yang dari jam 8 juga ada atau jam 10 sampai malam kadang itu kami ngajar. Itu cara membaginya sebetulnya tetap memprioritaskan kuliah. Jadi ketika awal kan kami alhamdulillah di UIR ini enak sistemnya Kakak gitu teman-teman. Jadi kami di UIR bisa memilih waktu dosen yang mana kami inginkan. Jadi dia tuh udah bisa menata gitu. Biasanya kayak pilihan kuliahnya jam belajar dari pagi aja terus sampai jam 12, 8 sampai jam 2, jam 15 gitu. Nanti siang sampai sore dia pilih jadwal untuk ngajar, berbisnis kayak gitu. Dan tetap kuliah yang jadi prioritas, yaitu nggak akan bisa diganggu oleh maupun ngajar sama pun bisnis itu. Jadi karena prioritasnya tadi kan udah dijelasin ya, prioritas hidup itu adalah orang tua. Makanya orang tua kan inginnya kuliah selesai dengan baik, nilai tetap di atas 3,5 juga IPK-nya, maka kuliahnya yang tetap jadi prioritas. Ya, baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih buat Ainil Rizal. Selanjutnya mungkin untuk Alifta Kufita boleh buka dan dipersilakan. Mungkin Alifta. Ya, Alifta. Di Alif. Oke. Oke, Alifta Kufita boleh silakan memberikan pertanyaannya. Mungkin Alifa via kolom chat aja kalau nggak ada itunya koneksinya. Oh ya, oke. Mungkin next saja ya. Kita ke selanjutnya Yosep Wibowo. Oke, Yosep Wibowo mungkin boleh on cam-nya dan dipersilakan bertanya. Kalau pertanyaan sih ada 2 sih Kak. Cuman kalau tadi agak sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Cuman ada beda. Misalkan udah kuliah nih seharian, terus kita pasti udah di posisinya itu udahlah capek kayak istilahnya mahasiswa kupu-kupu lah ya kan. Maksudnya langsung pulang ke kosan atau gimana gitu kan. Tapi kita masih ingin nih kayak misalnya ada aktivitas misalnya kayak berbisnis atau berjualan. Nah itu untuk kita menyemangati diri kita sendiri itu gimana sih Kak, menurut Kakak aja? Ini pertanyaan untuk terus juga untuk Kakak Dian, terus juga untuk terus ada satu lagi untuk Kak Rizky Jonathan. Tadi kan mahasiswa Johnson & Johnson ya. Itu kan kalau misalkan kita udah nerima itu kita nanti ditugasinnya ke daerah timur ya kan? Betul. Tadi terus itu persyaratannya apa aja sih Kak? Terus juga apakah itu bisa untuk beasiswa misalkan kan kebetulan saya ini mahasiswa D3 ya untuk keperawatan. Apakah nanti itu bisa untuk dipakai untuk melanjutkan ke saya ke D3 untuk ke S1-nya untuk lanjut saya ke S1. Oke, nanti dijawab ya setelah Dian jawab ya. Mungkin Kak Dian boleh dipersilakan untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, makasih ya Kak Yosef juga Kak Grace.
Nah, di sini tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita ada ngerasa capek ya, lelah, kayak gitu juga kan. Terus karena kita kuliah pulang tuh awalnya terus pengen berbisnis dan lainnya. Memang kalau dia boleh kasih tahu, itu waktu istirahat dia itu memang jadinya sangat sedikit. Bahkan kalau kayak siang itu cuma bisa untuk makan sama sholat sebentar, terus nanti lanjut lagi terus ngajar, berbisnis, ngelola kan, karena sambil ngelola perusahaan kan jatuhnya kayak gitu. Kuncinya adalah kita punya rasa tanggung jawab kayak gitu. Karena nih kayak gini, pelanggan udah bayar gitu kan, udah bayar uangnya. Mungkin kan kita dengan yang nggak bertanggung jawab mengajarkan, ngasih fasilitas yang harus kita berikan dari uang yang udah dibayarkan kayak gitu. Lalu perusahaan udah ada bapak nih yang bantuin ingin dari pemerintah, ini juga ada rasa tanggung jawab gimana perusahaan ini menghasilkan profit ke depannya. Jadi selain dari mengejar yang tanggung jawabnya juga perusahaan juga, lalu kita punya tanggung jawab yang paling besar lagi untuk orang tua kita kayak gitu. Jadi rasa tanggung jawabnya yang harus tinggi gitu, gak bisa yang kayak menye-menye gitu, petakilan gitu kan, kayak mahasiswa yang lain kan ada tuh yang kayak gitu, yang penting aku udah masuk lah, malas lah mau masuk, kan ada tuh yang kayak gitu. Itu kan kurangnya dari rasa tanggung jawab kayak gitu sih Kak dari dia. Benar banget Kak. Mungkin untuk pertanyaan dari Yosef Wibowo, mungkin ada yang mau ingin ditambahin lagi untuk dari Kak Dian ya? Atau udah cukup? Ya mungkin udah cukup, mungkin boleh next aja pertanyaan selanjutnya untuk Bang Rizky Jonathan. Oke, Yosef thank you untuk pertanyaannya, Grace juga thank you untuk moderatornya. Jadi gini Yosef, untuk yang Johnson & Johnson itu kita nggak bisa sebut beasiswa ya D ya. Jadi memang di sini itu saya kasih ilustrasinya ya. Ini bukan, maksudnya ini prosesnya seperti ini. Misalkan Yosef mengajukan pinjaman gitu untuk kuliah D3 nih saat ini. Katakanlah untuk sampai lulus, sampai wisuda, katakanlah 30 juta gitu kan misalkan. Lalu setelah itu Yosef apply gitu untuk program yang loan forgiveness dari Johnson & Johnson. Jadi secara tidak langsung nanti Johnson & Johnson akan membayarkan pinjaman Yosef ke dana didik sebesar 30 juta tadi gitu. Nah, tapi dengan syarat Yosef harus mengabdi gitu kan, katakanlah di Indonesia Timur gitu, mungkin di Papua, mungkin di NTT. Syaratnya apa? Syaratnya sama sebenarnya seperti teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang apply di dana didik. Tetap mahasiswa keperawatan yang pertama, kedua juga menandatangani perjanjian kalau nanti sanggup untuk mengikuti, ketiga nanti mengikuti seleksi dari Johnson & Johnson-nya gitu. Jadi program ini memang program dari Johnson & Johnson yang memang mereka yang punya approval, bukan kita. Kita di sini hanya memfasilitasi pinjamannya saja, di approve-nya itu nanti balik ke Johnson & Johnson-nya sendiri. Seperti itu sih sebenarnya, Yosef, gitu sih. Nah, tadi pertanyaannya lagi, apakah bisa dipakai untuk saya lanjut untuk S1? Bisa juga, tergantung dari kebutuhan Yosef sendiri seperti apa. Gitu sih, Yosef. Mungkin dari Yosef Wibowo ada yang ingin ditanyain lagi mengenai Johnson & Johnson? Kan kita udah cukup? Ini terus kita kan mengabdi tuh ya di sana di timur ya kan, misalkan tadi kakak bilang setahun ya kan. Lalu apakah di sana juga kita maksudnya diberi ini juga ya, apa maksudnya kayak seperti istilahnya gaji lah walaupun kita mengabdi? Iya dong. Masa enggak sih? Terus kamu gimana nanti ya kan? Iya. Yang jelas gini, kalau untuk saya ngomongnya mungkin lebih kepada ini ya, lebih kepada benefit kamu di sana apa. Yang jelas pasti itu ada, tapi untuk detailnya seperti apa itu Johnson & Johnson yang lebih tahu gitu, karena nanti kontrak kerjanya sendiri Johnson & Johnson dan kamu gitu. Kami hanya sebagai referral atau sebagai bridging-nya gitu sih sebenarnya. Oh, ini udah ada yang request LinkedIn juga. Christine Desi Fani, ini kayaknya pesertanya juga nih. Oke. Betul ya, ada ya. Mungkin dari Yosef udah jelas ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Alifa Kufita Kak buat Kak Dian. Mungkin juga Bang Jo bisa ngasih saran juga. Jadi di sini pertanyaannya,
kadang kita tuh suka ngebandingin, patokin target kita dengan target orang lain. Nah, gimana sih kita supaya nggak insecure dengan target orang lain, dan gimana cara ngatasin kebangkitan kita? Cara Dian ngatasin dulu lah. Mungkin dari Kak Dian dulu. Oke, terima kasih ya Alifa. Ini salah satu anak bimbel Dian juga ini Alifa Kak, yang udah beberapa kali ngambil paket juga nih dia PC. Wow, langganan ya. Langganan ya. Iya. Oke. Alifa, semoga sehat di sana. Jadi terkait itu ya, kita ngerasa bandingin orang luar biasa, targetnya kita kok kayak gini aja gitu, merasa jadinya insecure, kurang percaya diri kayak gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu kelemahan yang menyebabkan kelemahan untuk diri kita. Kita sih ngelihat gimana ya orang udah sejauh apa ya mereka ini udah sejauh apa ya. Itu kalau kita sibuk hanya ngelihat mereka udah mencapai, udah mendapatkan apa, itu kita jadinya nggak fokus sama apa yang sedang kita jalanin gitu ke depannya. Kita nggak fokus sama diri kita, apa yang udah kita pegang, apa yang udah kita bangun, jadi kita nggak fokus gitu. Gak usah lihat kanan kiri boleh dilihat, itu sekedar untuk antisipasi, sekedar gitu kan, kayak kaca spion gitu kan, di kiri lihat antisipasi aja. Tapi kita fokus ke depan itu kita mau mencapai apa, kitanya aja. Mimpi kita itu nantinya luar biasa juga kok, nantinya insya Allah. Kayak gitu kan. Oke, mungkin dari Bang Jo mungkin ada masukan juga yang luar biasa seperti Kak Dian. Oke, kalau saya sih nggak luar biasa lah ya, yang biasa-biasa aja. Kalau saya sarannya cuma satu, rezeki itu udah ada yang ngatur sebenarnya, itu yang pertama. Kedua, saya tadi ambil quotes-nya Dian. Belajarlah bersyukur gitu, pintar-pintarlah bersyukur. Jadi mungkin orang sebenarnya dia lihat dia sudah punya target tinggi dan dia sudah mencapai target tinggi itu, kita nggak tahu loh usaha dia sebesar apa. Gitu kan. Betul. Mungkin saya ambil contoh ya, mungkin kamu bangun jam 5 sholat subuh gitu kan, tapi siapa tahu dia jam 2 udah bangun gitu untuk tahajud, untuk apa gitu, dia minta lebih sama yang di atas. Atau mungkin juga dia jam 5 sudah atau kamu misalkan jam 3 sore sudah pulang ke kos gitu, sementara mungkin dia jam 7 masih di tempat bisnis atau mungkin masih di tempat kerja. Nah, nggak tahu sebenarnya. Kemudian jangan lihat orang lain. Memang kalau kita ngeliat orang lain, kita akan merasa kita kalah gitu. Tapi kalau kita justru melihat diri kita akan merasa kita mampu gitu dulu. Jadi belajar untuk bersyukur dulu, sama jadiin dirimu itu patokanmu sendiri gitu. Maksudnya gini, kalau saya bisa, ya itu buat saya, bukan buat orang lain. Kalau orang lain bisa, itu justru jadi motivasi buat saya, bukan penghalang buat saya. Gitu sih sebenarnya. Nah, kalau Dian boleh tambahin lagi ini Kak, kalau Dian boleh tambahin lagi untuk Alifa. Jadi kalau dia nih pribadi dari dulu membandingkan diri itu dengan diri kita yang sebelumnya. Jadi kira-kira kita kayak gini, bermuhasabah diri. Tahun lalu kita udah berhasil ngapain ya? Tahun sekarang kita ngapain ya? Ada nggak peningkatan dari kita yang dulu sama kita yang sekarang? Jadi jangan bandingkan diri kita itu dengan orang lain, tapi diri kita yang sebelumnya udah ada peningkatan apa gitu. Wow, luar biasa. Dan kali untuk Kak Dian dan Bang Jonathan. Oke, ini aku mau nanya pribadi sih Kak. Kalau buat Bang Lisa sama Kak Dian nih, sebenarnya untuk rancangan 5 tahun ke depan tuh udah nulis nggak sih benar gitu sekarang nggak sih, atau emang let it flow aja? Terus ya mungkin dari Kak Dian dulu aja. Oke. Baik Kak Grace. Jadi untuk kayak 5 tahun ke depan gitu ya. Iya. Kalau Dian pribadi, cita-citanya sebetulnya dari awal udah ada gitu. Dia tuh cita-citanya kayak orang bilang, mungkin kalau orang pengennya, aku pengen ini, punya sesuatu ini, punya beli ini, beli itu gitu ya. Tapi kalau dia sebetulnya kalau terkait dari kerjaan, dia ingin bisa terus mengajar kayak gitu. Mungkin dengan menjadi dosen atau tetap menjalankan APC ini, tapi intinya dia ingin tetap terus bisa membagikan ilmu, tetap bisa mengajar gitu ke depannya. Kayak gitu aja sih dari dia pribadi, bermanfaat bagi banyak orang tuh cita-citanya. Mungkin kalau Bang Jonathan sendiri mungkin udah melakukan rangkaian rencana untuk 5 tahun ke depan apa gimana Bang? Kalau saya memang gitu ya. Sorry Bang, suaranya agak kecil. Ya. Kalau saya tipikal yang nggak 5 tahun sih, biasanya saya 3 tahunan gitu. Saya bikin plan apa gitu kan. Nah memang
kalau ditanya apa sih untuk 5 tahun ke depan, kalau secara eksternal dari diri saya gitu kan ke orang lain, saya memang pengen punya saya pengen punya startup sendiri sebenarnya itu. Kenapa? Karena saya lihat memang ada beberapa maksudnya ada beberapa kesempatan yang saat ini mungkin belum dilakukan oleh startup lain gitu. Terus kedua saya juga pengen punya, karena gini, Semarang itu nggak punya startup yang keren loh, to be honest. Beda sama Jogja. Jogja tuh punya Mamikos, Jakarta We Know Each Other lah. Dia udah banyak lah lahir dari sana. Even Tokopedia itu lahir dari Surabaya gitu kan. Nah, mungkin nanti APC nih bisa dari Riau nih, ya kan? Nah, kalau ya saya lihat Semarang tuh nggak punya tuh startup yang bisa, padahal Semarang kan maksudnya salah satu kota besar ya di Indonesia gitu, di Pulau Jawa juga, tapi kita tuh nggak punya satu startup yang menonjol gitu. Nah, makanya saya dari dulu dan mungkin memang belum terlaksana dengan baik, pengen nih bikin startup yang paling tidak gitu bisa dibanggakan oleh warga kotanya dulu gitu. Syukur-syukur bisa jadi kebanggaan juga buat semuanya gitu. Itu sih kalau eksternalnya. Kalau internalnya saya rasa diplomatis juga jawaban saya sih. Yang jelas saya pengen lebih baik dari yang sebelumnya dan bisa bermanfaat banyak buat orang lain, karena saya percaya sebaik-baiknya orang ya ide yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Wow. Saya tepuk tangan dulu buat Rizky dan Dian. Mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh mungkin, kayaknya sepertinya sama deh. Boleh nanti mungkin 2 atau berapa pertanyaan lagi ya yang kita bahas ya. Karena kita mungkin dari Kak Dian dan Bang Jonathan, kan tadi dibilang tadi Bang Jonathan juga lagi menjalankan startup kan ya. Nah, sama Kak Dian juga ini lagi merintis bisnisnya. Ini salah satu pertanyaannya dari Chandra, gimana sih cara mengatasi rasa takut kita dalam membangun bisnis di awal? Karena kan sering banget tuh kalau di awal selalu dihantui rasa takut akan kegagalan. Mungkin dari Kak Dian. Oke, baik. Terima kasih Kak Chandra juga Kak Grace. Bagaimana mengatasi rasa takut ya ketika mulai bisnis? Benar sih, bisnis ini kadang kita kayak benar-benar kita keluar dari zona nyamannya kita gitu. Kita melakukan hal yang rasanya kayak di umur kita kok bisa sih ngelakuin kayak gini, yakin nih bisa nantinya nih gitu. Tapi kalau kita mikirin nanti ke depan gimana ya, nanti gini. Kuncinya adalah kalau ketika berbisnis ini kita berani mengambil resiko kayak gitu. Apapun yang di depan kita berani bertanggung jawab, resiko terburuk apapun kita siap menghadapinya kayak gitu. Itu dia sih Kak sebetulnya. Mungkin dari masukan dari Bang Jo gimana? Kalau saya takut itu harus ada dulu di awal. Kalau nggak ada takut berarti dia nggak ada manajemen risiko gitu. Jadi kalau menurut saya rasa takut itu bukan jadi penghalang, tapi justru jadi jadi semacam tameng buat kita gitu. Nah, kalau menurut saya nggak perlu takut yang berlebihan. Justru kalau belum gagal kita nggak akan tahu gitu rasanya sakit, rasanya memperoleh hasil yang negatif. Justru dari kegagalan itu kita bisa evaluasi gitu. Mungkin teman-teman harus baca juga gitu ya, kayak biografinya Jack Ma gitu, dia gagal bahkan untuk jadi karyawan KFC atau McDonald pun sampai di reject gitu, sampai dia akhirnya banting setir sampai dia bikin Alibaba gitu, dan sekarang we know each other lah Alibaba betapa gedenya gitu kan. Jadi menurut saya gagal itu atau ketakutan soal gagal itu bukan halangan, tapi justru jadi tameng kita sebagai manajemen risiko kita, gitu sih dari saya. Wow. Makasih buat kalian sama Jonathan. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Syasha Lidiawati. Kira-kira apa aja sih Kak aspek dalam melakukan perencanaan pembukaan usaha? Mungkin dari Kak Dian dulu nggak apa-apa. Baik, terima kasih Syasha. Ini Syasha juga ada bimbel Dian nih Kakak. Halo Halo Adel, juga di sana. Kitanya juga ya, banyak nih Kak anak bimbel di sini. Luar biasa. Wah, alhamdulillah. Baiklah, jadi pertanyaannya bagaimana aspek perencanaan dalam membuka usaha ya Kak ya? Kalau misalnya gini, ketika kita membuka usaha yang benar-benar belum ada modal, jadi kita lakuin dengan apa yang kita punya aja dulu. Kayak dulu dia di tahun 2015, dia belum ada modal sama sekali kan.
tempat juga nggak ada, jadi bukanya dengan cara private gitu, menggunakan belajar fasilitas yang ada di masyarakat ya, kafe, kantin di kampus kayak gitu kan, belajarnya nggak pakai modal gitu, modal paling minyak motor gitu kali ya, kendaraan kita kayak gitu. Nah, tentunya untuk bisnis kalau memang kita ingin mengembangkannya tentu membutuhkan modal kayak gitu. Kita perlu modal untuk sewa usaha, bayar tim, gaji, karena kita kerja nggak bisa sendiri, menjalani bisnis itu nggak bisa sendiri. Kalau sendiri itu kita punya limit, punya batasan, tapi kalau kita punya tim itu kita bisa meraih dalam jumlah yang luar biasa nantinya. Kayak dulu Dian puncaknya di semester 5 tahun 2017 itu sendiri kan ngejalanin, udah 40-an orang gitu yang ikut. Lalu nggak bisa nih ngerasa sendiri, maka bangun itu kan di 2018 ada Bapak Azurman juga ikut menanamkan modal, maka dia bisa di situ bayar sewa, bayar gaji teman, maka pesertanya itu setiap periode udah hampir 200 orang, 20 orang, kayak gitu. Luar biasa. Jadi kita, Luar biasa. jadi terima kasih. Jadi kita di sini harus ada aspek dari tim manajemennya, modalnya, pengelolaan keuangannya harus jelas gitu. Nggak bisa kita uang itu dicampur baurkan ya dengan uang pribadi. Kita harus ada untuk bukti transaksi, setiap uang masuk, uang keluar itu harus simpan apapun, sekecil apapun. Bahkan kalau perlu partai pun disimpan bukti transaksinya gitu. Memanage uang itu paling utama dalam bisnis. Kalau uang nggak dimanage pasti banyak yang hancur bisnisnya. Kayak gitu sih kakak. Lebih kurang yang paling utamanya. Terima kasih Kak Dian, berarti yang paling penting itu laporan keuangan ya Kak. Oke, Iya, memanage keuangan ya kakak. Dari Bang Jonathan mungkin ada tambahan kira-kira? Kalau saya kayaknya yang disampaikan Dian udah semua ya. Jadi sama yang disampaikan Dian, saya tambahinnya cuma satu sih, profesional gitu aja. Jadi bisnis kecil apapun lakukan dengan profesional. Insya Allah kalau profesional ya hasilnya juga profesional gitu. Kalau misalkan dikelolanya nggak profesional, hasilnya nggak profesional, zong gitu. Nah kalau dari saya itu, anyway gini guys, kalau misalkan kalian mau tetap continue buat discuss sama teman-teman Dana Didik sama Dian, boleh lanjut. Saya izin live dulu karena saya masih ada mungkin Mas boleh nggak Bang? Ini pertanyaannya soalnya tentang Oke. Terakhir boleh untuk Dana Didik ya. Ini ada pertanyaan dari Christine Desi. Dia mungkin di sini nyampein aja terima kasih udah sharing inspiring learning experience. Yes. Nah, jadi di sini ingin bertanya berdasarkan apa kriteria khusus bagi calon penerima loan dari Dana Didik, baik berdasarkan kriteria khusus melalui pencara kepribadian, universitas asal calon penerima, terus berapa persen komposisi penilaiannya, kemudian setelah memperoleh loannya bagaimana juga pola pengembalian pinjaman dari mahasiswa itu sendiri. Iya. Mungkin dari Bang Jonathan boleh dijawab. Oke, ini Christian Desivani ya, itu ya, benar Bang. She's already connect my LinkedIn. Oh, baik. Cool, very cool. Saya baca ya. Thank you, Christine Desi, for your question. Jadi untuk Dana Didik sendiri, kita maaf Bang, suaranya agak siap. Jadi ya. Oke, jadi gini untuk kriteria atau syarat untuk calon penerima loan dari Dana Didik ini, kriteria umum dan kriteria khususnya ada. Nah, kriteria umumnya itu yang jelas dia tentu mahasiswa yang terdaftar di suatu kampus. Jadi dia memang sudah terdaftar, bukan yang mahasiswa belum terdaftar gitu ya. Terus kedua, dia kriteria khususnya yang jelas dia punya orang tua atau wali, karena kita nanti memang analisa juga dari penghasilan orang tuanya. Tidak perlu takut, kita analisa bisa dari nggak hanya dari slip gaji, tapi bisa dari keterangan penghasilan. Mungkin ada yang orang tuanya petani, tukang kebun atau apa yang nggak punya slip gaji, kita tetap bisa. Jadi kita analisa dari kemampuan bayar dari situ. Itu analisa kuantitatifnya. Analisa kualitatifnya kita lihat juga nih dari seberapa besar niat si anak ini untuk berkuliah, untuk mengenyam pendidikan. Kita lihat keseriusannya. Kita ada wawancara online, baik video call maupun telepon nanti. Nah, setelah kita wawancara dan dia memang kita rasa mampu gitu kan, dan memang niatnya baik, kita akan biayai. Seperti itu sih sebenarnya. Terus berapa persen komposisi penilaiannya. Jadi kepribadian itu komposisinya besar ya buat kami ya. Jadi kami juga di sini meminta referral dari kampus. Artinya gini,
Misalkan Desi nih, mahasiswa dari kampus A gitu. Kita telepon kampus A. Ternyata ketika kita telepon kampus A bilang, iya Desi ini bagus, mahasiswanya rajin, tidak ada kasus, tidak ada apa, aktif juga organisasi, dan dia juga sejauh ini memang walaupun kurang bisa membayar kuliah, tapi dia berusaha gitu dengan jualan, dengan apa. Nah itu kita akan jadi poin plus banget buat kita. Gitu. Jadi kita melihat faktor-faktor itu gitu. Nah, terus bagaimana pola pengembaliannya? Jadi kita dana itu cairnya langsung ke rekening kampus, bukan ke si anak, bukan ke Desi misalkan sebagai peminjam. Karena kita khawatir kalau ke si anak nanti dananya disalahgunakan, karena banyak nih study case kami seperti itu gitu sebelum-sebelumnya. Jadi nanti dana itu langsung kita transfer ke si kampus gitu. Mungkin dalam hal ini orang keuangannya. Setelah itu dana memang dipakai untuk biaya pendidikan si anak. Di pengembaliannya kemana? Nah nanti kita ada virtual account dari Bank BNI yang tiap bulan bisa dicicil gitu ke rekening tersebut. Gitu sih Desi mungkin kurang lebihnya. Gitu ya dari saya. Saya mohon izin cabut duluan untuk teman-teman. Terima kasih buat Dian. Mohon izin juga buat Bapak tadi yang sempat berikan sedikit sambutan. Mungkin bisa di-continue untuk diskusinya. Nanti kalau saya sudah di mobil bisa saya lanjut lagi by phone gitu ya. Karena ini saya harus out dulu dari tempat saya sekarang. Gitu teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, mungkin dari teman-teman mungkin ini masih ada waktu, boleh diberikan dibuka mungkin satu atau dua pertanyaan, boleh raise hand atau boleh chat langsung pertanyaannya di chat. Aku paling sedikit label untuk kita semua lah. Oke, boleh. Iqbal gimana? Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Dian dan Bang Jo yang tadi sudah mau bergabung dan sharing terkait pengalamannya. Jujur sebagai teman satu angkatan dan seperjuangan dengan Dian, saya sangat berterima kasih sudah menginspirasi untuk saya pribadi, dan semoga hal ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain. Amin. Hal yang aku pelajarin dan aku lihat dari Dian selama masa pendidikan kami, Dian ini tipikal orang yang jujur nih, sangat pintar dan mampu menggali potensi dan kualitas yang dia miliki untuk banyak orang. Dimulai dari orang-orang yang nggak ngerti akuntansi dan sebagainya, nggak pelit ilmu, dan dengan niat baik serta potensi yang dia miliki, dia mampu menunjukkan semacam versi terbaik yang dimiliki oleh dia. Dan saya harap nih kita semua bisa belajar mengenali potensi dan kualitas diri kita yang nggak kita sadarin, sehingga kedepannya kita bisa menunjukkan seperti yang Kak Dian tunjukkan untuk versi terbaik dari diri kita sendiri. Paling gitu sih. Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Semoga kita bisa mengikuti jejak Kak Dian dan Bang Jonathan ya teman-teman. Mungkin masih boleh dikasih buka satu pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bella, abis ini jangan lupa itu ya, nanti minta dokumentasi. Oh iya. Iya nih, buat Dian boleh promote tentang giveaway yang diadain sama Dian lah. Itu giveaway ini nanti bakal ngumumin sekarang atau nanti di Instagram dari APJ Koska. Iya. Oke. Nah, kalau terkait giveaway, itu tadi kita sempat udah bilang di awal dari Kak Grace juga ya. Jadi nanti kalian mungkin bisa screenshot ataupun screen recorder webinar ini, lalu kalian masukkan di story IG masing-masing, di tag ke IG A+ Course-nya, juga Dana Didik, kayak gitu. Waduh, terima kasih. Lalu itu goalnya sama-sama dongker ya itu juga, nanti jangan salah tag. Terus mungkin bisa dikasih tambahan di story IG-nya caption yang menarik, yang memotivasi teman-teman, ya, yang kreatif tentunya kayak gitu. Nah, terkait pengumumannya nanti kami kan sekarang ini belum cek ya IG-nya, jadi nanti kami hubungi di belakang aja terkait pemenang 3 orang. Jadi 3 orang ini nanti yang seleksi ya? Iya, jadi nanti untuk terkait yang di APC ya, yang giveaway-nya. Jadi nanti mereka yang berhasil 3 orang ini akan mendapatkan 1 paket gratis belajar di APC senilai 375.000 per orangnya. Luar biasa sekali. Teman-teman jangan lupa dibuat di IG, di share story, tag dan APC Course Dana Didik.
dan bakalan dapat 375.000 free private ya Kak. Private. Kapan lagi? Iya. Sama Belajar lagi. Mungkin ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum penutupan dan foto-foto, mungkin dari Kak Dian sendiri boleh ngasih pesan dan pesan buat kita. Apalagi di masa pandemik ini pasti banyak banget yang lagi pressure banget. Apalagi stay di rumah aja. Mungkin dari Kak Dian mungkin bisa kasih saran ya, biar kita tuh lebih bermotivasi dan lebih bermanfaat di dalam keadaan pandemik ini. Waktu dan teman mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Grace. Terima kasih juga ya Ibal. Ya, sama-sama dia. Mungkin kalau nggak ada Ibal hubungi, mungkin belum bisa ada bicara di sini. Aduh, saya terima kasih seharusnya. Ya Allah. Nah, jadi kalau saran dari Dian itu terkait gini. Ini kan kita juga temanya terkait lintas jurusan. Nah, seperti yang tadi sempat kita bahas, banyak bersyukur, jangan mengeluh gitu. Utamakan kalau perlu orang tua, karena ridhonya orang tua itu juga ridhonya Allah untuk kesuksesan kita di depan kayak gitu. Lakukan aja sebaik mungkin yang terbaik dari kita, apa yang bisa kita lakukan tiap harinya, ibadah kita jaga, amal kita banyakin. Insya Allah nanti rezekinya makin nambah kayak gitu. Jangan khawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Saja sih Kak dari Dian. Wow, luar biasa Kak Dian. Terima kasih atas waktunya udah bagi ilmu buat kita. Mungkin boleh dihitung aja kali ya videonya biar ada dokumentasi. Ya ini mungkin boleh mau dokumentasinya sekarang kan ya? Iya sekarang aja kayaknya. Yang itu Iqbal atau aku? Kamu. Oke, mungkin teman-teman boleh dibuka kameranya karena kita bakalan dokumentasi untuk foto bersama Kak Dian. Ini ada Mas Jo lagi join sama kita. Nanti Mas Jo boleh open cam ya Mas, kita mau foto. Oh ya, Bang Jo udah masuk ya? Iya. Alifa Kufita, boleh minta tolong dibuka camnya dulu. Iya. Itu sama si Fitra Valdi juga. Iya. Ya ini. Ya Bang Jo jangan lupa kameranya di on-in Bang. Udah selesai tanya jawabnya? Iya, kita lagi mau foto bareng nih. Oke, sebentar. Mau pose nggak Bel? Mau pose nggak? Kelihatan nggak nih? Kelihatan Bang. Jadi berarti kelihatan. ya. Nah, saya majuan ke yang terangan. Yang screenshot dari dia atau siapa Kak? Ya aku yang screenshot. Aku boleh dikomandoin aja hitungannya Bel. Ya, oke, aku hitung deh. Ini udah semuanya ya Kak ya? Karena dia nggak mau sekali. Ini maaf untuk dosen Pak Wirman. Apa ya mungkin nggak usah semua ya. Oh ya. Apa itu dosen kita? Udah mostly semua kok. Ayo boleh Bel. Oke. Aku hitungnya dari 1, 2, 3. Oke, very cool. Oke, thank you ya buat teman-teman semua, khususnya buat Dian yang sudah mau sharing-sharing sama kita. Iya, mungkin dari Bang Jonathan mau kasih dosen. Apa? Gimana? Teman-teman mungkin kita mau dengar penutupan dulu dari Bang Jonathan. Mungkin ada pesan untuk kita selama masa pandemik ini gimana? Oke. Menurut saya dari yang lebih dulu kuliah dan serius cuma satu sih. Tidak ruginya walaupun dalam kondisi pandemi ini untuk terus giat belajar sama terus giat bermimpi dan mendesain kira-kira kalian mau jadi apa gitu 3-5 tahun ke depan. Karena yang paling murah itu sebenarnya berangan-angan dan bermimpi. Tapi justru dengan berangan-angan dan bermimpi ini bisa jadi ini kalian gitu, bisa jadi rambu-rambu pengingat kalian untuk kedepannya gitu. Oh saya kemarin cita-cita pengen kayak gini nih, jadi saya mungkin arahnya seperti ini. Kalau saya sih begitu dulu, karena menurut saya yang paling murah dan gratis itu justru bermimpi. Tapi kadang orang buat bermimpi aja males gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya itu sih yang paling penting, gitu aja. Apalagi di kondisi COVID kayak gini, tetap produktif, stay safe, itu sih menurut saya. Itu aja sih.
Mungkin sukses buat teman-teman di Riau. Luar biasa nih anak-anak Riau nih. Keren ternyata. Salam ya dari kami yang di Pulau Jawa nih. Terima kasih juga kajian semuanya. sebagai operator, Kak Nadia sebagai operator juga. Mungkin sekian dari kita Dana Didik. Semoga bermanfaat ilmunya dan dapat diaplikasikan. Mungkin sekian dari kami. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Terima kasih ya. Teman-teman semua. Dian. Terima kasih Dana Didik. Dian jangan bosen ya kalau nanti mungkin kita diskusi yang lain-lain ya. Ini mungkin bisa collab kita nih ya. Tentunya Kak Rizky. Siap. Oke. Makasih Dana Didik. Siap. Sabar-sabar sama Iqbal Dian ya. Oke. Thank you buat teman-teman Riau. Sukses selalu. Ya, thank you Grace, thank you Nat. Thank you semuanya yang udah hadir. Ya, terima kasih. Teman-teman jangan lupa nomornya yang tadi ya. Oke, berarti ini udah bisa izin lift ya kakak? Bisa, makasih ya Dian. Oke, makasih Iqbal, Kak Grace, Sama-sama Dian. Ya, sukses Dian. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau silakan. Oke, Grace, Nadia, semua. Thank you.